Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perekapan Pembayaran SPP Siswa SMK PGRI 2 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama gambaran umum, profil perusahaan. Yang pertama yaitu gambaran umum dan visi misi SMK PGRI 2 Karawang. SMK PGRI 2 Karawang berlokasi di Jalan Pangkal Perjuangan, Tanjung Pura, Karawang. SMK ini mempunyai kompetensi keahlian yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, teknik komputer jaringan, teknik bisnis sepeda motor, dengan moto beriman, cerdas, kompetitif, siap kerja. Menjadikan SMK PGRI 2 Karawang sekolah yang berkembang dan mulai banyak diperhatikan oleh banyak industri. Dimulai dari kerjasama prakerin sampai dengan kerjasama penyaluran lulusan ke perusahaan-perusahaan besar di Karawang. Lalu ada visi misi SMK PGRI 2 Karawang. Visi SMK PGRI 2 Karawang yaitu terwujudnya SMK PGRI 2 Karawang menjadi sekolah yang berwawasan keunggulan dan memiliki kompetensi berstandar nasional. Lalu misi SMK PGRI 2 Karawang yaitu yang pertama membentuk tenaga kerja tingkat menengah yang berdisiplin, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membekali keterampilan dalam bidang rekayasa dan jasa yang berwawasan profesional, produktif, dan mandiri hingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berwirausaha dalam menghadapi era global. Yang keempat, membekali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dan yang kelima, membekali keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat di layar yaitu struktur organisasi SMK PGRI 2 Karawang periode 2020 sampai periode 2025. Next yaitu ada analisis SWOT. Analisis ini merupakan analisis SWOT tentang staf tata usaha atau tata usaha di SMK PGRI 2 Karawang. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatannya terlibat langsung dalam administrasi sekolah, informasi yang tata usaha kelola yaitu penting sebagai basis pelayanan, bahan pengambilan keputusan sekolah. Lalu kelemahannya, pembagian tugas yang belum terarah, dan peluangnya itu bekerja langsung untuk kepala sekolah. Dan yang terakhir, ancamannya staf tata usaha tidak bekerja sesuai dengan disiplin ilmu. Sebagian besar lulusan dari SMA atau sedikit yang dari sekolah kejuruan. Lalu yang terakhir, ada akar permasalahan di perusahaan atau di SMK PGRI 2 Karawang. Akar permasalahannya itu perekapan pembayaran SPP siswa yang sering terlewat atau tidak terdata di SMK PGRI 2 Karawang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dari Della Rosdiana. Baik, terima kasih kepada Saudara Ega atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Rosdiana. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diberikan solusi. Dasar permasalahan, dasar pertimbangan dalam penentuan masalah yang akan dicarikan solusinya ini, yaitu berdasarkan pertimbangan subjektif. Karena masalah tersebut dapat diteliti, terus cukup memadai dari segi jangkauan, sehingga kelompok kami sangat tertarik. Selain itu, permasalahan ini sering terjadi berulang-ulang. Dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak maupun dari pihak sekolah, dari siswa. Dan diharapkan segera secepatnya dicarikan solusi permasalahannya. Selain itu, permasalahannya pula sangat mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan ini, kelompok kami berharap yaitu
memperbaiki sistem pencatatan pembayaran SPP agar lebih rapih serta terperinci. Lalu untuk menghindari kecurangan pada saat pembayaran SPP dan untuk memudahkan pihak sekolah dalam memantau pembayaran SPP. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada data pendukung dari contoh kasus yang kami angkat. Di sini ada beberapa nama siswa dari beberapa kelas serta pembayaran SPP yang dicatat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Santi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Saudari Dela atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Santi Median. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan dari hasil observasi. Model yang dipilih kelompok kami sebagai alat pengambilan keputusan yaitu teknik pengambilan keputusan kondisi beresiko. Kelompok kami punya 3 alternatif keputusan. Yang pertama, pembuatan aplikasi. Yang kedua, menggunakan catatan manual, dan yang ketiga, melakukan pengecekan dengan kartu SPP. Kemudian, untuk identifikasi outcome, ada kondisi di mana siswa itu membayar SPP di awal bulan atau di akhir bulan. Next. Selanjutnya, untuk kalkulasi atau perhitungan berdasarkan data yang dimiliki, kelompok kami menggunakan tabel keputusan dan memakai probabilitas 0,4 untuk awal bulan dan 0,6 untuk akhir bulan. Setelah kelompok kami melakukan perhitungan menggunakan tabel EMV atau Expected Monetary Value, nilai tertinggi yaitu alternatif pembuatan aplikasi dengan jumlah Rp76.440.000. Sehingga kelompok kami memilih alternatif pembuatan aplikasi karena dinilai paling menguntungkan. Lalu, kelompok kami juga melakukan perhitungan menggunakan tabel EOL atau Expected Opportunity Loss. Nah, dari hasil perhitungan EOL tersebut, nilai terkecil yaitu alternatif pembuatan aplikasi. Sehingga kelompok kami memilih alternatif pembuatan aplikasi karena dinilai paling sedikit resikonya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa, Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Santi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pemilihan keputusan, implementasi dan saran, dan evaluasi. Setelah dilihat dari hasil kalkulasi atau hitungan yang didiskusikan oleh kelompok kami, akhirnya pemilihan keputusannya yaitu pembuatan aplikasi yang kemudian diimplementasikan ke sekolah SMK PGRI 2 Karawang dengan menerapkan pembayaran SPP melalui aplikasi, sehingga setiap siswa yang sudah bayaran SPP langsung diinput di aplikasi, dan setiap bulannya akan ada notifikasi secara otomatis lewat aplikasi tersebut untuk pengingat bayaran SPP. Setelah diimplementasikan dan dievaluasi, aplikasi pembayaran SPP sampai saat ini belum ada kendala, sehingga belum memerlukan perbaikan apapun. Dalam proses pengambilan keputusan ini, saya, Hoirunisa, berkontribusi dalam support data. Lalu ada Dela Rosdiana, berkontribusi dalam kalkulasi atau hitung data. Lalu Santi Median berkontribusi dalam ide keputusan, dan Ega Argiasa berkontribusi dalam merapikan data. Dan dalam presentasi video ini, saya, Hoirunisa, Dela Rosdiana, dan Santi Median bertugas dalam memaparkan materi, dan Ega Argiasa bertugas dalam memaparkan materi serta video editing. Sekian presentasi penjelasan proses pengambilan keputusan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.